Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah. Baiklah, materi yang pertama itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah keadaan seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuat. Baiklah, selanjutnya contoh sikap tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, mengerjakan PR. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Yang keempat, tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Yang terakhir, kelima, memiliki sikap toleransi antar siswa. Baiklah, materi yang kedua yaitu disiplin. Disiplin adalah sama dengan hukuman. Konsep dari disiplin tersebut digunakan apabila siswa melanggar peraturan dan perintah yang diberikan orang tua, guru, atau orang dewasa yang berwenang mengatur kehidupan masyarakat dan tempat siswa tersebut tinggal, sehingga hukum diberi apabila siswa tidak disiplin atas peraturan ataupun perintah dari orang lain. Disiplin memiliki fungsi. Yang pertama itu mengerti dengan segala untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan secara langsung mengerti langkah-langkah yang harus ditinggalkan. Yang kedua, mengerti dan dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Yang ketiga, belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya peringatan dari orang lain. Adapun contoh sikap disiplin di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, mengikuti peraturan di kelas. Yang ketiga, mematuhi tata tertib di sekolah. Baiklah, materi selanjutnya, kepedulian siswa. Merupakan sebuah sikap dan tindakan yang menunjukkan rasa empati dan simpati terhadap siswa. Hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti memperhatikan kebutuhan dan kondisi siswa, memberikan bantuan dan dukungan kepada siswa yang membutuhkan, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, membangun hubungan yang positif dengan siswa, menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap siswa. Adapun contoh kepedulian terhadap siswa. Yang pertama, seorang guru yang melakukan waktu ekstra untuk membantu siswa yang kesulitan belajar. Yang kedua, seorang guru yang memberi perhatian kepada siswa yang sedang mengalami masalah pribadi. Yang ketiga, seorang guru yang menciptakan kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang keempat, seorang guru yang membangun komunikasi yang terbuka dan positif dengan siswa. Yang kelima, seorang guru yang menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap siswa baik secara individu maupun sebagai kelompok. Baiklah, materi selanjutnya, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah segala sesuatu di sekitar sekolah yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Lingkungan sekolah dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang pertama itu ruang kelas. Ruang kelas adalah tempat utama di mana proses belajar mengajar berlangsung. Ruang kelas yang ideal harus bersih, nyaman, dan kondusif untuk dibelajar. Yang kedua, perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat untuk mencari informasi dan bahan bacaan. Perpustakaan yang ideal harus memiliki koleksi buku
eksperimen. Laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang lengkap dan aman. Yang keempat, aula. Aula adalah tempat untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan acara sekolah lainnya. Aula harus cukup luas dan nyaman untuk menampung banyak orang. Yang kelima, kantin. Kantin adalah tempat untuk makan dan minum. Kantin harus menyediakan makan dan minum yang sehat dan baik. Yang keenam, toilet. Toilet adalah tempat untuk buang air besar dan kecil. Toilet haruslah bersih dan terawat dengan baik. Yang ketujuh, lapangan. Lapangan adalah tempat untuk berolahraga dan bermain. Lapangan harus luas dan aman untuk digunakan. Baiklah, lingkungan eksternal. Lingkungan sekitar sekolah. Lingkungan sekitar sekolah harus bersih dan aman. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa. Yang kedua, masyarakat sekitar sekolah. Masyarakat sekitar sekolah haruslah mendukung program pendidikan di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membantu menjaga keamanan sekolah, menyediakan lapangan kerja bagi lulusan sekolah dan sebagainya. Yang ketiga, pemerintahan. Pemerintah harus memberi bentuk finansi dan non-finansi kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidik. Lingkungan sekolah yang kondusif akan membantu siswa belajar dengan lebih efektif dan mencapai prestasi yang optimal. Baiklah, materi yang terakhir adalah contoh lingkungan sekolah. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana lingkungan sekolah dapat mengaruhi proses belajar mengajar. Yang pertama, lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman akan membuat siswa lebih betah belajar. Yang kedua, sarana prasarana sekolah yang lengkap dan modern akan membuat siswa belajar dengan lebih efektif. Yang ketiga, guru yang kompeten dan berdedikasi tinggi akan memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih giat. Yang keempat, hubungan yang baik antar guru dan siswa akan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang terakhir, kelima, kegiatan ekstrakurikuler yang beragam akan membuat siswa mengembangkan bakat dan minatnya. Setelah tadi saya telah menjelaskan materi tentang tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengaitkan materi tersebut yang telah saya cari dan berita ini mengandung hal negatif. Contoh dari tanggung jawab seorang siswa di sekolah. Di sini saya mengambil suatu berita tentang siswa membakar dan merusak fasilitas sekolah. Jadi, siswa tersebut harus bertanggung jawab atas yang telah dilakukannya siswa sendiri. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya, baik secara disiplin maupun hukum. Bukan hanya siswa saja yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Juga bukan hanya sekolah dan siswa saja, tetapi juga orang tua,